Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang pekerjaan waterproofing. Nah, pekerjaan waterproofing ini biasanya diiringi dengan pekerjaan tes rendam. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah pekerjaan waterproofing. Nah, waterproofing ini fungsinya itu untuk mencegah terjadinya rembesan atau kebocoran air pada dak beton, pada dinding, ataupun pada kolam renang. Nah, lalu kenapa waterproofing ini selalu diiringi dengan tes rendam atau perlu adanya tes rendam? Fungsi dari tes rendam ini adalah untuk meyakinkan atau memastikan bahwa pengaplikasian waterproofing di area yang kita kerjakan itu sudah aman dari rembesan atau dari kebocoran. Jadi saat adanya hujan atau adanya genangan air di area yang sudah di waterproofing itu next time tidak akan terjadi lagi rembesan atau aman dari kebocoran air. Nah, pekerjaan waterproofing ini bisa diaplikasikan dengan berbagai macam produk. Ada Sika, ada no drop dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas materi waterproofing dengan produk Sika. Di sini juga saya pernah menulis dan telah menulis materi tentang pekerjaan waterproofing dan tes rendam di website perusahaan saya, yaitu di trijaya.com. Silakan teman-teman juga bisa berkunjung di website saya trijaya.com untuk membaca tulisan-tulisan ini. Salah satunya adalah pekerjaan waterproofing dan tes rendam. Nah, kenapa saya menggunakan produk Sika? Ini bukan promosi ya. Karena produk Sika ini saya biasa gunakan di berbagai macam proyek. Karena produk Sika ini pertama di Indonesia itu sudah familiar dan kualitasnya juga sudah terjamin atau sudah diakui lah kualitasnya gitu kan. Memang untuk produk Sika ini harganya agak sedikit lebih mahal dibanding produk-produk lainnya, tetapi untuk kualitas menurut saya bagus asal pengaplikasiannya tepat sesuai dengan anjuran atau saran dari atau rekomendasi dari pengaplikasian yang tertera di produk tersebut. Nah, jika teman-teman di sini bisa lihat juga Sika apa sih yang digunakan untuk waterproofing. Di sini saya menggunakan Sika Top 107. Nah, produk Sika Top jika teman-teman cari di internet, kan karena sekarang sudah untuk mencari harga produk itu bisa dilacak di internet, kisarannya berapa. Nah, untuk produk Sika Top 107 ini dikemas dalam berbagai macam ukuran. Di pasaran ini ada yang ukuran 36 kilo, ada yang 25 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Nah, yang sering digunakan jika pengaplikasiannya banyak, saya biasa menggunakan yang 25 kilo, di mana 25 kilo itu sudah terdiri dari dua komponen, yaitu komponen cair dan komponen bubuk. Komponen bubuk itu berupa kayak model semen, dan komponen cair ini berupa cairan perekatnya atau yang untuk membuat semen itu menjadi lumer gitu kan. Ini adalah satu set, jadi cairan ini tidak bisa diganti dengan air, tetapi harus menggunakan cairan khusus untuk mencampur ke semen Sika Top-nya ini. Jadi jika teman-teman membeli di pasaran itu udah satu paket. Namanya komponen A dan komponen B. Seperti terlihat di sini. Nah, produknya seperti ini. Ini yang berbentuk semen dan ini yang berbentuk cairannya. Untuk harganya, jika teman-teman lihat di internet itu kisarannya sekitar untuk yang 25 kilo yaitu sekitar 300.000 kurang lebih. Tetapi jika teman-teman membeli di toko bangunan itu biasanya harganya agak lebih mahal. Kemarin atau sebelum-sebelumnya saya sudah beberapa kali membeli produk Sika ini untuk yang 25 kilo itu kisarannya 400.000 per sak untuk ukuran 25 kilo.
Kenapa lebih mahal di toko bangunan? Karena di toko bangunan tidak memerlukan ongkir atau ongkos kirim. Mungkin di online teman-teman harganya murah, tetapi eh, jika ditambah dengan ongkir mungkin harganya sama dengan harga di toko gitu kan, karena kilogramnya atau beratnya juga lumayan, yaitu 25 kilo. Oke, jika teman-teman sudah paham tentang produk yang saya gunakan, yaitu Sikatop 107, dan ingat ini bukan promosi. Nah, untuk pengaplikasian Sikatop 07 teman-teman juga bisa lihat petunjuknya itu di website indonesiasikat.com. Ini untuk 107 ini adalah sebagai lapisan anti bocor yang bisa digunakan untuk area internal maupun eksternal, di mana fungsinya itu untuk menutupi keretakan pada beton, mortar, dan bata. Nah, keunggulannya ini emang untuk si Sikatop ini mudah diaplikasikan, terus memiliki daya rekat yang tinggi, dan juga tidak mudah retak. Karena selama saya mengaplikasikan produk Sikatop ini pada waterproofing, selama mengikuti anjuran itu memang tidak mudah retak gitu kan, jadi cukup bagus. Nah, untuk daya sebar itu adalah pengaplikasian untuk Sikatop ini kurang lebih 1 sampai 1,5 kg per meter persegi. Biasanya saya ambil rata-rata di tengah-tengahnya, yaitu 1,25 kg per meter persegi per lapis. Nah, ingat itu per lapis. Jadi 1,25, ini dari saya ambil tengahnya itu 1,25 kg per lapis. Nah, untuk waterproofing ini, Sikatop ini harus diaplikasikan menjadi 2 lapis. Jadi lapis pertama dan lapis kedua. Nah, di sini untuk lapis pertama itu diaplikasikan misalnya harus arahnya horizontal seperti ini. Jika teman-teman lihat, pengaplikasian harus horizontal seperti ini. Kemudian setelah menutup semua area, tapi perlu diingat sebelum teman-teman mengaplikasikan waterproofing, area yang akan dikerjakan harus bersih dari kotoran dan debu, sehingga semen waterproofing Sikatop ini bisa menempel dengan baik kepada dak beton atau dinding. Nah, untuk Sikatop ini, waterproofing ini diaplikasikan menjadi 2 lapis, dan pengaplikasian pun harus benar. Pertama, untuk lapis pertama itu misalnya teman-teman mengaplikasikan ke arah horizontal seperti ini, jadi teman-teman mengkuas. Untuk pengaplikasiannya Sikatop ini bisa dicara dengan dikuas atau di roskam. Misalnya teman-teman menggunakan kuas satu arah untuk lapis pertama, harus satu arah, tidak boleh jejak, tapi harus satu arah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk fungsinya untuk kuncian lapis pertama. Nah, setelah ini selesai diaplikasikan full penuh, tunggu sampai 2 sampai 6 jam. Mungkin bisa teman-teman ambil sekitar 4 jam dari lapis pertama, atau sudah setengah kering, baru teman-teman lanjutkan dengan pengaplikasian lapis kedua. Jadi untuk lapis pertama ke lapis kedua itu tidak bisa langsung, harus ada jeda. Lapis pertama sudah agak kering dulu, baru di lapis kedua, kurang lebih 4 jam. Nah, untuk lapis kedua ini arahnya juga harus dibalik. Pertama karena arahnya sini, yang pertama itu horizontal, nah yang kedua ini harus vertikal. Jadi fungsinya untuk saling mengunci, sehingga mengurangi atau menjauhi atau menghindari terjadinya rembesan di kemudian hari gitu kan. Jadi harus dikunci, lapis pertama horizontal, lapis kedua vertikal. Misal lapis pertamanya vertikal, berarti lapis kedua itu harus horizontal. Nah, jeda antara lapis 1 ke lapis 2 itu kurang lebih 2 sampai 6 jam, misalnya diambil tengah-tengah yaitu 4 jam. Lalu kemudian setelah lapis kedua ini selesai diaplikasikan, ini tidak bisa langsung digunakan. Harus teman-teman diamkan dulu sampai kering, yaitu kurang lebih 1 hari
atau minimal 8 jam. Nah, setelah 8 jam sudah kering, teman-teman harus melakukan tes rendam. Kenapa harus tes rendam? Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, untuk mengetes apakah terjadi kebocoran atau tidak dari pengaplikasian waterproofing ini. Nah, tes rendam ini yang baik dilakukan selama 2 kali 24 jam atau selama 2 hari. Di mana setiap harinya teman-teman bisa mengecek apakah ada kebocoran atau tidak pada pengaplikasian waterproofing tersebut. Nah, ini adalah foto tes rendamnya. Lalu di sini saya menggunakan pewarna. Ini kan air. Lalu saya warnai. Kenapa saya melakukan tes rendam dengan pewarna? Untuk membedakan antara kebocoran yang lama dengan kebocoran baru, sehingga fungsinya ini untuk mudah mendeteksi saat tes rendam. Jadi saat kita tes rendam, kita kasih warna, terus kita cek kalau misalnya di dak beton itu ada warna yang sesuai dengan, misalnya ini merah, misalnya di dak beton itu ada warna merah, berarti waterproofing kita ada kebocoran. Tetapi jika tidak ada warna merah, maka waterproofing kita sudah aman. Sebenarnya ini tidak wajib untuk diwarnai. Teman-teman juga bisa mewarnai, itu bisa warna apa aja, biru, kuning, hijau, terserah. Dan ini tidak wajib untuk diwarnai. Karena fungsinya saya mewarnai ini adalah hanya untuk mempermudah identifikasi kebocoran pada pengaplikasian waterproofing. Oke, langsung saja saya berikan contohnya. Ini adalah contoh video pengaplikasiannya. Nah, ini adalah contoh lapis pertama. Jadi teman-teman tadi arahnya horizontal, teman-teman aplikasikan ke arah horizontal. Bisa menggunakan kuas, jadi seperti ini. Itu satu seperti ini arahnya. Nah, jika sudah diaplikasikan semuanya, kemudian tunggu sampai kering, kemudian aplikasikan yang kedua. Nah, ini adalah pengaplikasian kedua, arahnya vertikal. Nah, arahnya vertikal. Jika sudah penuh seperti ini, tunggu sampai 8 jam atau 1 hari. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan tes rendam. Nah, teman-teman lakukan tes rendam. Saya beri warna seperti ini. Nah, kemudian sudah memiliki warna seperti ini, biarkan 2 kali 24 jam atau selama 2 hari. Nah, seperti ini. Lalu kemudian teman-teman cek apakah ada kebocoran atau tidak pada hasil tes rendam tersebut. Setelah 2 hari direndam. Nah, lihat pada beton-beton ini adalah beton di bawahnya yang tadi dites rendam. Nah, ini kan adalah beton. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan warna, kita tidak bisa mengidentifikasi mana kebocoran baru yang sudah diaplikasikan waterproofing. Di sini lihat tidak ada warna merah sama sekali, berarti aman dari kebocoran. Nah, lihat. Jika teman-teman menggunakan air biasa kan tidak bisa membedakan antara kebocoran lama dan kebocoran baru. Nah, lihat di sini tidak ada sama sekali kebocoran, tidak ada warna merah. Berarti beton ini sudah aman dari kebocoran. Jadi tes rendam aplikasi waterproofing kita ini sudah aman dan tes rendam kita sudah berhasil. Lihat, tidak ada sama sekali. Jadi jika berarti waterproofing kita sudah aman. Jadi untuk pengaplikasian waterproofing itu seperti itu. Nah, kebetulan
karena luasan ini adalah 18 meter persegi, maka jika tadi kita menggunakan anjuran di sini 1 sampai 1,5 kg per lapis, karena ini digunakan untuk 2 lapis, berarti saya ambil tengah-tengah antara 1 sampai 1,5, yaitu saya misal 1,25. Berarti kalau 2 lapis tinggal dikali 2, 1,25 kg dikali 2 yaitu 2,5 gram 2,5 kilo untuk 2 lapis per meter persegi. Berarti jika di sini saya luasannya itu adalah 3 kali 6 yaitu 18, maka tinggal 2,5 kg dikali 18, yaitu saya membutuhkan 45 kg waterproofing. Nah, 45 kg ini karena satu sak itu saya membeli kisaran 25 kg, berarti kurang lebih saya 45 dibagi 25 yaitu kurang lebih 2 sak. Jadi saya membutuhkan biaya sekitar, misalnya ini 400.000, 2 kali 400.000, 2 sak kali 400.000 yaitu 800.000 untuk materialnya saja. Jadi untuk pekerjaan waterproofing seperti itu. Cukup mudah sebenarnya, cuman ya harus step by step untuk pekerjaan waterproofing ini. Jadi sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga materi waterproofing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengaplikasikan waterproofing di tempat teman-teman, di rumah teman-teman. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.